mau keturunan Nabi, mau siapapun kalau bukan karena kemuliaan Rasulullah, kita bukan siapa-siapa hidup di dunia ini. Ketepatan kita jadi umat terbaik karena yang diutus di tengah-tengah kita orang terbaik. Sama seperti kita kumpul dengan tukang jualan minyak, Pak. Kita ikut wangi karena kumpulnya dengan jualan parfum. Kalau yang jualan parfum kita khianati, kita kotori, kita benci, lalu dia pindah ke tempat lain, maka kita gak akan harum lagi. Maka dulu ketika Bani Israel mengkhianati Nabi Musa dibikin susah, Nabi Musa dibikin hina oleh Bani Israel, Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Bani Israel bukan menjadi umat terbaik, bahkan menjadi umat yang paling dilaknat di zaman itu. Kenapa? Yang terbaik orangnya ini dikhianati. Maka kita menjadi umat Islam, kalau mengkhianati Rasulullah siapapun kamu, maka akan menjadi orang yang dilaknat oleh Allah. Jangan dikhianati. Abu Lahab itu setiap hari ketemu Nabi, saudara. Tapi karena gak beriman kepada Nabi, tempat nerakanya paling dalam itu. Kurang apa Abu Lahab sama Abu Jahal? Kalau di Indonesia ada Abu Jahal, sama-sama abunya, tapi beda daerah. Karena abu-abu ini yang bahaya memang. Makanya jangan sampai abu-abu gitu. Jadi fatal kan? Abu Jahal, kurang apa beliau? Andaikan Abu Lahab ketika turunnya surah Al-Lahab beliau beriman, salah Al-Quran itu. Karena Al-Lahab, surah Al-Lahab turun ketika Abu Lahab masih hidup. Itu tanda bahwa hidayah itu mahal, saudara. Menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mahal. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyampaikan. Ini mungkin hanya Al-Fakir yang menemukan ibarat ini. Kenapa? Karena ibaratnya itu susah dicari. Tapi ternyata setelah Al-Fakir lihat konteksnya benar, sanadnya benar. Apa kata Sayyidina Ali? Man sabba Abu Bakar wa Umar lam tatayassar lahu taubah abada. Orang yang pernah mencaci maki Abu Bakar dan Umar akan sulit bertaubat. Betul apa tidak? Orang yang sudah pernah mencaci Sayyidina Abu Bakar dan Umar, kata Sayyidina Ali, maka sulit dia akan bertobat. Fakta membuktikan orang-orang yang ikut golongan-golongan yang mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang menghina Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, bahkan Sayyidah Aisyah, mereka diajak ke Ahlus Sunnah sulit banget. Sulit. Inilah Ahlus Sunnah. Setiap ngomong itu ada sanadnya. Kenapa? Karena orang yang diutus di tengah-tengah kita itu orang terbaik. Sehingga kita sebagai umat Islam punya label namanya majaro bainas sahabati nasqutu. Apapun yang terjadi kepada para sahabat kita diam. Kenapa? Beliau orang mulia, saudara. Secara sanad, apa kata Rasulullah? Yang menyakiti sahabatku berarti menyakiti aku. Berarti yang menyakiti sahabat Nabi sama dengan menyakiti Nabi. Sahabat loh, saudara. Apalagi menyakiti cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Ali sebelum wafat, beliau sudah tahu siapa yang akan membunuh Sayyidina Ali. Rasulullah dalam hadis sahih dikatakan ashqan nas rajulani ya Ali. Orang yang paling celaka ada dua, wahai Ali. Siapa? Pertama, aqirun naqah, orang yang membunuh untanya Nabi Soleh. Kok untanya? Baru untanya dibunuh, dia menjadi ashqan nas, orang yang paling celaka. Apalagi yang dibunuh Nabi Soleh, apalagi yang dibunuh cucu, apalagi yang dibunuh keluarga. Untanya dikasih kinayah sama Rasulullah, dikasih majas kalau dikata orang sekarang. Orang yang paling ashqan nas yaumal qiyamah ya Ali, sahih ini, dicari sanadnya, adalah akhirun naqah, orang yang membunuh untanya Nabi Soleh. Makanya kita kalau ngaji kitab ta'lim muta'allim, jangankan kepada anaknya kiai, kepada hewan peliharaannya kita wajib hormat. Sanadnya mana? Tadi hadis sahih dari Rasulullah bahwa dulu ada orang yang celaka. Siapa? Orang yang membunuh untanya Nabi Soleh, membunuh peliharaan orang soleh, itu mengusik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika beliau sudah wafat dipanggil oleh Allah, wajib bagi kita santrinya memuliakan keluarga beliau. Dalilnya sahih.
Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang paling celaka nanti di akhirat wahai Ali adalah orang man qatalakah. Orang yang membunuh kamu wahai Ali, ditunjuk oleh Rasulullah ke muka beliau. Ke muka beliau. Apakah yang membunuh Sayyidina Ali orang kafir? Tidak. Apakah yang membunuh Sayyidina Ali orang jahanam, orang musyrik? Tidak. Orang yang membunuh Sayyidina Ali orang hafal Quran, saudara. Orang yang ahli datang ke masjid. Orang yang sangat pejuang dalam agama yang membunuh Sayyidina Ali. Tapi imannya hanya sampai kerongkongan. Ini hati-hati. Kalau jenengan setiap hari sholat, tapi masih saja tengkar dengan sesama umat Islam, menjadi kebiasaan, jangan-jangan sholat Anda hanya sampai kerongkongan. Kalau jenengan setiap hari membaca Al-Quran, sudah baca Quran, sudah belajar ilmu nahwu sorof, sudah belajar balaghah, sudah belajar mantik, tapi masih suka tengkar, tidak menjaga ukhuwah Islamiyah, jangan-jangan jenengan membaca Quran imannya sampai kerongkongan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah tadi. Ada orang yang hafal Quran, ahli ke masjid, taat, tapi dia tidak cocok dengan pendapat Sayyidina Ali, pimpinannya saat itu, lalu dia membunuh Sayyidina Ali, dan dia memiliki label Ashqon Nas Yaumal Qiyamah, orang yang paling celaka nanti di hari kiamat. Hati-hati, Ahlus Sunnah jangan sampai seperti itu. Ahlus Sunnah itu tidak suka ribut, meskipun kita kadang sama tetangga suka ribut. Karena salah satu doa yang ditolak oleh Allah. Jadi semua doa Nabi itu diterima oleh Allah. Ada satu doa yang tidak Allah ijabahi dari doa Rasulullah SAW. Rasulullah pernah minta berdoa kepada Allah, ya Allah semoga umatku rukun. Ternyata kita tidak pernah rukun. Makanya ada rukun Islam. Karena Islam tidak pernah rukun. Tidak ada rukun Kristen, Pak. Rukun Yahudi tidak ada. Yang ada rukun Islam. Karena Islam tidak pernah rukun. Kayaknya Allah tahu Islam ini rata-rata diciptakan dari tanah sengketa. Gitu. Makanya tidak pernah rukun. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tujuannya ini agar kita tahu, oh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ciri-cirinya gak suka tengkar sesama umat Islam. Sanadnya seperti itu dari dulu. Antum mau maulid terserah, mau gak maulid terserah, tapi kalau menjadi musuh sesama umat Islam akan meninggalkan dosa besar yang bernama adawah bainal muslimin, bermusuhan sesama umat Islam. Saya maulid Nabi, jangan ditanyakan dalilnya, banyak sekali di dalam Nahdlatul Ulama, banyak banget. Ada saudara kita misalnya gak maulid Nabi, lalu Anda mencaci maki dia. Bukan karena Anda membela maulid Nabinya Anda mendapatkan pahala, bukan. Tapi dengan Anda mencaci maki dia, Anda sudah melanggar 3 hadis sekaligus. 1, laisal mu'min bil la'an wala bit ta'an wala la'an. Muslim tidak boleh saling mencaci, tidak boleh melaknat. 2, adawah bainal muslimin, memusuhi umat Islam. 3, rugi kamu dakwahnya gak kena ke hati saudara kamu. Makanya dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan, kalau kira-kira kita dakwah kepada saudara kita akan menjadi musuh, maka saat itu diam lebih baik, kata kitab Fathul Mu'in. Berarti kamu belum mampu. Kalau kita kan tidak, mentang-mentang yang maulid hadir dalilnya banyak, saudara kita yang gak maulid, Anda musuhi, itu salah sebenarnya, gak ada sanadnya itu. Bahkan kata Imam Syafi'i, dosa yang paling besar dibawa ke akhirat adalah bermusuhan sesama umat Islam. Kita lupa, karena terlalu fokus dalil, kita lupa bahwa saudara kita wajib diluruskan, bukan dihakimi, saudara. Bukan dihakimi. Saudara kita yang bengkok itu diluruskan, disampaikan dalilnya, ini loh sanadnya seperti ini. Rasulullah seumpama ya, mana dalilnya maulid Nabi makan-makan? Oh, an Anas bin Malik anna Rasulullah aqqa an nafsihi ba'da nubuwah ma'a anna jaddahu Abdul Muttalib qad aqqa anhu fi sabi'i wiladatihi wal aqiqah la tu'adu marratan saniyah. Nabi pernah akikoh kedua kalinya, makan-makan. Ada enggak dalil maulid Nabi berpuasa? Ada. An Abi Qatadah Al-Ansari anna Rasulullah su'ila an shaumi yawmil itsnain faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya.
Ada nggak dengan gelar-gelar seperti ini? Ada, banyak akhirnya. Lalu dengan hebatnya kamu langsung memusuhi, mencaci maki sesama umat Islam. Jangan. Itu tidak pernah ada sanadnya seperti itu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada sesama umat Islam itu ruhama'u bainahum. Tidak ada agama yang ayat pertama di dalam kitab suci langsung menjelaskan kasih kecuali hanya Islam. Tidak ada agama di ayat pertama kita membaca Al-Quran langsung disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman apa? Allah yang maha kasih. Allah maha kasih. Kita lupa bahwa di sana banyak orang-orang kafir yang membantai umat Islam. Kita di sini masih musuhan sama umat Islam. Kita lupa saudara kita yang di Palestina dibantai habis-habisan, di sini malah mencaci maki Yaman. Padahal kata Rasulullah, sayakunu junudun mujannadah Yaman wa Syam. Dilihat hadisnya, Sahih Banda nanti itu. Al-Fakir sudah mempelajari semuanya bahwa nanti di akhir zaman akan ada dua tentara Allah. Satu di Yaman, dua di Syam. Bukannya fokus membantu saudara yang di Palestina, malah caci maki. Inilah caci maki kiai, caci maki habaib, caci maki ini, caci maki. Dah selesai. Mau debat lah, giliran didatangi ke Banten nggak datang, kampret kata saya. Jauh-jauh dari Probolinggo. Jadi umat Islam itu rahmat bagi yang lain, bukan menjadi adawah kepada sesama umat Islam, bukan. Maka salah satu syarat hadis sahih, hadis bisa dikatakan sahih, ada satu syaratnya. Apa? Ada 5. Salah satu syaratnya apa? Tidak terjadi syad. Apa syad? Tidak bertentangan antara rawi fikoh dengan rawi yang lebih fikoh. Kita sebagai santri jangan sampai bertentangan dengan kiai. Kita sebagai santri jangan sampai bertentangan dengan para ulama. Kita sebagai santri jangan sampai bertentangan dengan pesantren-pesantren besar yang ada di Indonesia. Dari Jawa Timur ada Sidogiri, ada Lirboyo, ada Peloso, ada Sarang, ada Langitan, ada Nurul Jadid, itu terus sampai ke barat, sampai ke Cintawana, sampai ke Banten. Coba perhatikan, setiap ada isu-isu apapun di Indonesia, pasti pesantren besar memiliki satu suara yang kompak. Kalau kita mencoba berbeda dengan mereka, berarti kita bisa dipertanyakan apakah benar Ahlus Sunnah atau tidak. Kenapa? Karena hadis pun syaratnya bisa sahih, antara murid dengan gurunya yang lebih fikoh, lebih terpercaya, tidak boleh bertentangan pendapatnya. Baru hadis bisa dikatakan sahih. Jadi kalau ada santri Cintawana suatu saat keluar menjadi alumni, menjadi bupati misalnya, kok menentang kiai pengasuh Cintawana, berarti bisa dipertanyakan ke Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Paham? Begitu saudara. Apalagi syaratnya hadis sahih, harus satu, ad-dobet. Apa dobet itu? Cerdas, ingatannya harus kuat. Saya mendengarkan sendiri dari Kiai Haji Irfan Hilmi bahwa Kiai Haji Ishak Farid itu orang yang ta'allumnya tulus zaman. Tidak ada ceritanya santri sukses menjadi seorang ulama kalau belajarnya tidak tulus zaman. Maksud tulus zaman itu bagaimana? Apakah di pondok gak pulang-pulang? Ya enggak. Maksudnya setelah jadi alumni tetap pegang kitab itu, belajar kepada seorang kiai atau ulama, tetap belajar. Kalau antum masih menjadi seperti orang biasanya, maka selamanya antum akan biasa-biasa saja. Tapi kalau antum bisa menjadi orang yang luar biasa dalam belajar, maka anda akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Imam At-Taftazani, Imam Sa'duddin At-Taftazani adalah santri yang paling bodoh di pesantren. Bayangkan, ada seorang imam karyanya berjilid-jilid, dulu beliau terkenal paling bodoh di pesantren. Saking dari bodohnya, sampai oleh kiainya bernama Syekh Adududdin, setiap ada contoh-contoh yang jelek, beliau jadi contohnya. Kalau ada contoh yang lucu-lucu, yang jelek-jelek, beliau jadi contohnya.
Tapi Imam Sa'duddin At-Taftazani tidak pernah menyerah. Beliau belajar sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau. Didoakan oleh Rasulullah, langsung alim. Karyanya dibaca ulama sedunia, bernama Syarhul Aqaid An-Nasafiyah. Dibaca sekarang, padahal dulu santri paling bodoh. Kenapa? Dia selalu husnudzon kepada gurunya, selalu semangat menjadikan nasihat gurunya sebagai motivasi, dan beliau selalu belajar. Itulah ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti pendapat gurunya dan tidak pernah bertentangan dengan mayoritas para ulama. Hanya gara-gara politik kadang kiainya sendiri dibenci. Ada apa enggak contoh seperti itu? Gara-gara politik, beda pilihan presiden, kiai yang ngajarkan alif ba ta, kiai yang ngajar di pesantren bertahun-tahun, wah kiai saya kan tidak paham politik, sok-sokan. Bayangkan, kiai saya tidak paham politik, saya ini lebih paham, jadi wajar saya berbeda dengan kiai. Nah ini baru kena dunia sedikit sudah seperti ini, saudara. Baru kena dunia sedikit sudah seperti ini. Baru pembahasan, belum fitnah nanti Dajjal keluar. Oh tenang Ustaz, kalau Dajjal kan ada tulisannya Kak Fakro. Jadi itu apa? Akan menjadi tanda-tanda nanti saya tidak akan ikut Dajjal. Bro, saya ini perokok, di rokok ada tulisannya rokok membunuhmu, saya tetap rokokan bro. Apalagi Dajjal. Rokok saja saya tidak bisa berhenti. Padahal sudah besar tulisannya rokok membunuhmu, pakai gambar yang paling keren itu. Apalagi Dajjal. Di follow sama kamu nanti. Kalau bertentangan dengan pendapat kiai, jangan sampai. Sekarang fitnah sudah di mana-mana. Kaki tangan Dajjal sudah mulai ada. Karena kata Rasulullah nanti di akhir zaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bercerai-berai. Maka Rasulullah mewanti-wanti kepada kita. Apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisawadil a'dham. Ikutilah mayoritas ulama. Kalau kamu nanti di akhir zaman kamu bingung, Kiai A mengatakan haram, Kiai B mengatakan halal, kamu bingung mau milih yang mana, maka pilihlah sawadul a'dham. Siapa dari mayoritas para ulama yang memilih si A, maka ikutilah si A. Begitu caranya. Tapi yang namanya hidayah mahal, saudara. Kadang sudah tahu ulama sedunia bilang A, dia tetap bilang B. Andaikan seluruh ulama sedunia bilang A, saya tetap bilang B. Ada yang seperti itu. Sama kayak abu-abu yang abu-abu tadi. Abu Lahab itu sama. Padahal kata Rasulullah sudah diwanti-wanti. Ikutilah mayoritas para ulama. Gak ada kitab suci di dunia ini kita diperintahkan ikut kepada ahlinya kecuali hanya Quran. Kecuali hanya Quran. Tidak ada kitab suci di dunia ini di dalamnya mengatakan fas'alu ahla dzikri. Kalau mau nanya-nanya ke ulama, kalau kamu nggak tahu. Kita kalau sakit gigi ke dokter gigi apa tukang tambal ban? Dokter gigi tidak mungkin datang ke tukang tambal ban, habis mulutnya kamu. Pasti dokter gigi. Kembalikan pemahaman itu kepada para ahlinya. Tapi karena hidayah mahal, hidayah itu mahal. Saya ulangi ya, hidayah itu mahal. Anda akan istiqomah mendapatkan hidayah ketika Anda tetap dekat dengan orang-orang soleh. Kalau Anda coba menjauh dari orang-orang soleh, jangan harap hidayah datang kepada Anda. Kenapa? Dzikros sholihin tanzilur rahmah. Menyebutkan orang soleh bisa menurunkan rahmat, apalagi berkumpul dengan orang soleh. Apalagi berkumpul. Kalau bercerita tentang Kiai Haji Ishaq Farid saja bisa mendatangkan rahmat, apalagi berkumpul dengan keluarga beliau. Hati-hati saudara. Banyak sekarang santri murtad ada. Saya punya teman, kalau jenengan lihat YouTube, saya itu kan sering berdiskusi lintas agama. Alhamdulillah, hampir setiap bulan ada aja yang mu'alaf. Alhamdulillah, kemarin Ramadan 7 orang mu'alaf. Alhamdulillah. Nah, suatu saat ada santri pinter baca kitab, dia nyoba-nyoba mungkin. Awalnya ikut murji'ah, yang penting hati tetap iman. Secara zahir saya ikut kafir, gak apa-apa Ustaz, kata dia. Oh oke. Dapat 1 bulan dia bilang ke saya, Ustaz, saya dapat transferan 38 juta. Ini antum 8 jutanya. Kata saya. Hadza rijsun 'an 'amali syaitan. Itu
itu dari setan. Makan. Saya mending kelaparan mati daripada makan itu. Loh, gak apa-apa, ada pendapatnya Ustaz. Murji'ah itu belum termasuk kufar loh, belum termasuk kafir, karena hatinya tetap beriman. Alasan, dapat 2 bulan, dia alim loh, tahu sorofatan dia, bisa alfiah dia. Dapat 2 bulan pacaran sama orang non muslim, jatuh kepada zina. Nah, ini setelah jatuh kepada zina, laporan lagi ke saya, Ustaz, gimana ini ya, saya kayaknya terlalu dalam masuk ini. Dapat beberapa hari kemudian dibaptis. Na'udzubillahi min. Dan sekarang menghajar umat Islam habis-habisan. Dikatakan Nabi Muhammad begini di YouTube-nya dia berani mengatakan Nabi Muhammad begini, Al-Quran begini. Saya laporkan ke polisi, sampai detik ini tetap tidak tertangkap. Kenapa? Sudah kabur ke Amerika. Kabur sudah ke Amerika. Jadi warga resmi orang Amerika. Santri. Bayangkan. Nyoba-nyoba hidayah Allah dipermainkan. Murtad saudara. Murtad. Jangan coba-coba jauh dari orang soleh. Kita mau ngandalkan sholat gak bisa. Sholat kita gak ada yang khusyuk. Mau ngandalkan sodakoh kita pas-pasan sodakohnya. Kalau ketepatan ada uang saja sodakoh, kalau gak ada kita sudah pelangga-pelungu kan di rumah. Mau mengandalkan apa kita, ayo? Wiritan kita, zikir gak ada yang istiqomah. Zikir apa kita yang istiqomah setiap hari? Wa inqallah, meskipun sedikit, gak ada. Kalau bukan karena berkumpul dengan orang soleh, jangan harap iman Anda tertolong di akhir zaman. Belum dajjalnya keluar, Anda bisa na'udzubillah murtad loh. Apalagi nanti dajjalnya yang keluar. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, nanti orang terpilih pun akan ada yang terikut dajjal. Bayangkan, orang yang terpilih pun, orang yang alim bisa ikut dajjal, apalagi kita. Semoga kita semuanya husnul khotimah, kita semuanya dilindungi imannya oleh Allah dan Rasulullah SAW, bangga menjadi umat seperti kita. Ya, meskipun kita sholatnya kadang bolong-bolong ya, sedekahnya pas-pasan, kita gak ada yang istiqomah sama sekali lah. Jadi kalau andaikan dikatakan dalam Al-Quran ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, itu enggak banget kayaknya kalau ke kita, enggak banget itu zaman sahabat itu. Jadi etumnya itu yang paling tepat kepada para sahabat. Kalau ke kita kayaknya tidak pantas sama sekali itu. Kalau kita kan gini kan, sholawat 2 kali minta Al-Fat, kan begitu. Ustaz, gimana sekiranya saya kaya raya? Baca sholawat. Baru seminggu baca sholawat mintanya Al-Fat. Sama dengan punya uang 5.000 datang ke dinner, ya dapat sepion. Gak bisa saudara, gak bisa gitu. Kalau zikirnya sudah puluhan ribu, istiqomah minta Al-Fat pantes. Baru kemarin dapat ijazah yang diminta langsung Al-Fat, yang datang bukan Al-Fat, malaikat Israel kirim salam. Ya mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shukran jazilan Alfa Jazilin, terima kasih banyak kami sampaikan atas nama para hadirin, atas limpahan ilmu yang begitu dalam dan menggugah.